Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-15. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip menghitung nilai tebus berdasarkan asuransi jiwa yang bersesuaian. Nah, ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita. Jadi di minggu ke-15 kita akan belajar mengenai prinsip menghitung nilai tebus berdasar asuransi jiwa yang bersesuaian. Nah, yang pertama kita ingin tahu dulu apa sih pengertian daripada nilai tebus. Nilai tebus itu muncul karena adanya pemegang polis yang tidak meneruskan kontrak polisnya. Nah, dengan jalan menghentikan pembayaran premi. Nah, sehingga atas dasar ada kejadian pemegang polis yang tidak meneruskan pembayaran preminya atau meneruskan kontrak polisnya, maka perlu kita membuat skenario daripada nilai tebus. Nah, nilai tebus ini dianggap sebagai seolah-olah polis yang tidak diteruskan atau batal dan akan ditebus kembali oleh perusahaan. Nah, beberapa alasan yang membuat seorang pemegang polis menghentikan asuransinya. Yang pertama, pemegang polis tersebut merasa tidak membutuhkan asuransi. Kemudian yang kedua, merasa tidak menguntungkan bila meneruskan pembayaran premi. Yang ketiga, orang tersebut dalam keadaan kesehatan baik dan penghasilan relatif sudah membaik, sehingga dia merasa bahwa tidak perlu untuk meneruskan preminya, pembayarannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan jasa asuransi tidak lagi begitu besar bagi dia. Dan yang terakhir adalah merasa tidak mampu membayar premi. Jadi bisa jadi tadi kemungkinan-kemungkinan positif daripada pemegang polis asuransi ada juga kemungkinan negatif yaitu ketidakmampuan seseorang dalam membayar premi. Nah, kemudian pertimbangan adanya nilai tebus yang pertama kita cek dulu bagi perusahaan. Jadi tidak wajar apabila seluruh premi yang dibayarkan itu dikembalikan seluruhnya kepada pemegang polis yang berhenti. Jadi misal pemegang polis sudah membayar premi 1 juta, kemudian kita mengembalikan utuh 1 juta, itu kan sangat tidak mungkin bagi perusahaan. Kemudian bagi pemegang polis itu juga tidak wajar apabila uang premi yang telah pemegang polis bayarkan kemudian menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Jadi kan juga tidak mungkin meskipun kita sudah kontrak untuk membeli polis, tapi karena beberapa alasan kemudian kita menghentikan polis tersebut, kemudian uang yang sudah kita bayarkan menjadi milik perusahaan seutuhnya kan juga tidak mungkin. Sehingga kita cari win-win solusinya yaitu dengan menetapkan suatu nilai tebus. Karena perusahaan telah cukup banyak biaya untuk polis tersebut sehingga tidak mungkin perusahaan memberikan seluruh premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis. Kemudian mengembalikan seluruh premi yang diterima akan merugikan perusahaan dan merugikan pemegang polis yang meneruskan kontraknya. Jadi kan kalian tahu sendiri bahwa perhitungan suatu nilai premi atau yang secara keseluruhan kan juga membutuhkan tabel CSO. Misalkan tabel CSO kan dia melibatkan orang yang tidak hanya satu orang tapi melibatkan beberapa orang atau probabilitas seseorang berusia X pada usia X. Nah itu kan banyak orang seperti itu. Jadi akan merugikan bagi pemegang polis lainnya yang meneruskan kontrak. Oke, selanjutnya prinsip nilai tebus. Jadi prinsipnya adalah kita akan menentukan besar uang yang harus dikembalikan kepada pemegang polis yang membatalkan kontraknya sehingga seadil mungkin bagi kedua belah pihak. Jadi ini ada kata seadil mungkin, artinya perusahaan tidak rugi, begitupun dengan pemegang polis juga akan merasa sesuai, nilai yang diterima itu sesuai. Kemudian nilai uang yang dikembalikan itu disebut sebagai nilai tebus atau surrender value. Kemudian batas terkecil nilai tebus ditentukan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tetap akan ada pengawasan dari pemerintah sehingga melindungi konsumen atau dalam hal ini pemegang polis. Kemudian yang keempat yaitu besarnya nilai tebus yang wajar adalah sama dengan cadangan premi pada waktu polis batal. Jadi kita
minimal, ya nilai tebus minimal itu sama dengan besar cadangan premi pada saat polis batal. Berikut ini beberapa alasan mengapa nilai tebus harus kurang dari sama dengan cadangan premi. Yang pertama, pada saat polis dianggap batal, itu belum tentu seluruh biaya itu terbayar lunas oleh pemegang polis. Karena itu, bagian yang belum lunas itu harusnya diperhitungkan. Yang kedua, ada kecenderungan tingkat kesehatan pemegang polis yang berhenti itu ternyata lebih baik, sehingga peluang dari kematian itu lebih rendah dan berakibat pada nilai tebus yang lebih rendah. Nilai tebus harus lebih rendah daripada cadangan premi. Kemudian yang ketiga adalah jika pembatalan premi sering terjadi, maka perusahaan terpaksa selalu menyediakan dana tunai di kas untuk membayar nilai tebus sehingga dana investasi berkurang. Untuk itu agar perusahaan tetap aman dalam hal arus kas keuangannya, maka nilai tebusnya itu harus kurang dari sama dengan cadangan premi sehingga perusahaan tetap terjaga, stabilitas perusahaan itu tetap terjaga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batas nilai tebus. Jadi menurut the Standard Non-Forfeiture Law itu batasnya disesuaikan berdasarkan jenis preminya dan metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode komisioner atau metode yang banyak diterapkan di Amerika Serikat. Nah, biaya polis berdasarkan metode komisioner itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah biaya B yang besarnya sama setiap tahun untuk jangka waktu pembayaran premi. Kemudian yang kedua adalah biaya tambahan tahun pertama. Nah, di sini disimbolkan dengan B1. Sehingga biaya tambahannya menjadi B plus B1. Kemudian kita mendapatkan formula yang pertama. Premi kotor atau gross sama dengan PD atau premi yang disesuaikan ditambah dengan premi tiap tahunnya. Kemudian kita juga bisa mencari anuitasnya, yaitu besar premi kotor yang dibayarkan dikalikan dengan anuitas sama dengan besar premi yang dibayarkan ditambah dengan biaya premi tiap tahun dikali anuitasnya. Nah, ini kita dapat formula ini. Dengan cara yang sama, ketika kita membutuhkan perhitungan premi yang disesuaikan, kita bisa menggunakan formula ini. Dan untuk premi tunggal bersihnya adalah PD dikalikan dengan anuitasnya dikurangi dengan biaya tambahannya. Nah, ini bentuk lain daripada A double dot XNCQ, sehingga PD dikurangi B ditambah PD dikali AXN min 1. Selanjutnya kita bisa mendapatkan formula nilai tebusnya dengan menggunakan metode prospektif. Karena metode ini metode yang dianggap lebih mutakhir dan realistis. Sehingga kita dapatkan NT nilai tebus daripada seorang berusia X untuk tahun ke T sama dengan premi bersih untuk tahun berikutnya dikurangi dengan premi yang disesuaikan dikalikan dengan anuitas untuk anuitas tahun berikutnya. Untuk T lebih besar sama dengan 1. Nah, berikut ini adalah ketentuan dalam menentukan B1, yaitu biaya tambahannya. Sesuai dengan Undang-Undang Amerika Serikat, nilai tebus ditentukan menurut aturan berikut. Jadi, kalau ini menggunakan tabel CSO 1958 dengan tingkat bunga 3,5%. Atau kita juga bisa menyesuaikan misalkan dengan menggunakan tabel CSO 1941. Jadi, bisa disesuaikan tabelnya. Nah, aturannya adalah seperti ini. Yang pertama, seorang tersebut akan mendapatkan $20 per $1.000 jika santunannya adalah sebesar 1.000. Ditambah dengan 40% daripada premi yang disesuaikan, tetapi tidak melebihi daripada $16. Jadi 0,4 dikalikan dengan premi disesuaikan itu harus kurang dari 0,4 kali $40, yaitu 16. Jadi harus kurang dari $16.
Kemudian yang ketiga adalah 25% daripada premi yang disesuaikan atau premi asuransi seumur hidup. Nah, ini simbolnya adalah PXD. Tetapi tidak melebihi 10. Jadi 0,5 PD itu kurang dari 0,25% kali 40 yaitu 10. Nah, sehingga kita bisa membuat formulanya adalah seperti ini. Jadi B1 atau tambahan biaya tahun pertama adalah 0,4 dikalikan dengan PD atau dikalikan dengan 0,4. Nah, maksimum kan 0,4. Ditambah dengan 0,25 dikalikan dengan PD atau premi disesuaikan atau premi asuransi seumur hidup atau maksimumnya yaitu 0,4. Kemudian ditambah 20 per 1000 yaitu 0,02. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk formula nilai tebusnya untuk ketentuan B1 adalah sebagai berikut. Kemudian B1 sama dengan 0,65 kali PXD atau asuransi seumur hidup plus 0,02 ketika PXD kurang dari sama dengan 0,04. Dan B1 sama dengan 0,046 ketika PXD lebih besar daripada 0,04. Kita masuk ke contoh soalnya. Hitunglah nilai tebus minimum akhir tahun kelima dari suatu asuransi dwiguna selama 30 tahun. Jadi X-nya untuk orang berusia 25 tahun. Jadi X-nya adalah 25. N-nya 30 dan kita ingin mencari nilai tebusnya adalah T sama dengan 5. Maka penyelesaiannya yang pertama kita cari nilai premi seperti biasa. Premi yang dibayarkan sama dengan santunan yang dibayarkan. PD premi yang disesuaikan untuk X usia 25 dikalikan dengan anuitas usia 25 sama dengan 1000 dikalikan A25 santunannya 25 ditambah dengan ini 0,02 kali 1000. Nah, ditambah dengan kita coba menggunakan skenario pertama yaitu 0,65 PD. Kemudian sehingga PD 25 sama dengan 1000 kali A25 plus 20 dibagi dengan ini A25 min 0,65. 1000 dikalikan M25 per D25, formula komutatifnya ditambah 20 dibagi dengan N25 per D25 dikurangi 0,05. Hasilnya adalah 15,78. Nah, karena PXD itu kurang dari 40, jadi 15,78 ini kurang dari 40, maka benar BI B1 itu menggunakan formula ini. 0,65 PXD plus 0,02. Nah, jika PXD itu lebih besar daripada 0,04 kali 40, maka kita harus menggunakan P dikalikan A25 sama dengan 1000 kali A25 ditambah 0,046 kali 1000. Atau 0,65 PXD ini diganti dengan 0,026 kali 1000 sehingga $26 ditambah dengan 20 yaitu 46. Seperti itu. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilai premi yang disesuaikan untuk usia 25, selanjutnya kita akan mencari premi jenis asuransinya yaitu asuransi dwiguna atau endowment. Jadi PD X-nya yaitu 25, N-nya pembayarannya 30. Nah, ini sama, perbedaannya adalah jenisnya yaitu asuransi endowment. Jadi 25, N-nya 30 siku. Dengan cara yang sama ya. Ditambah 0,02 kali 1000 plus 0,4 kali PD tambah 0,25 kali PD 25.
Sehingga PD 2530 adalah 1000 kali A2530 ditambah 20 ditambah 0,25 PD 25. Nah, ini kan sudah kita dapatkan di perhitungan yang awal tadi. Dibagi dengan A25 N30 N-30 min 0,4. Nah, di sini 0,4. Sehingga 1000 dikali ini formula komutatifnya ditambah 20 ditambah 0,25 kali tadi PD-nya adalah 15,78. Kemudian untuk formula komutatif A double dot NC-ku dikurangi 0,4 maka hasilnya adalah 26,81. Nah, kita juga harus cek karena premi disesuaikan untuk asuransi endowment atau diguna itu sebesar 26,81 atau kurang dari $40, maka benar bahwa B1 itu menggunakan 0,65 PXD plus 0,02. Karena jika lebih besar daripada 40, maka dia harus menggunakan formula seperti ini. Ditambah 20, ditambah 16, ditambah dengan 0,25 PD. Atau 0,4 PD 2530 siku itu diganti dengan 0,4 kali 0,4 kali 1000. 0,4 kali 0,4 kali 1000, yaitu 16. Kemudian setelah kita mendapatkan premi bersih untuk tahun umur ke-25 dan juga premi bersih untuk asuransi jenis asuransi endowment, selanjutnya kita mencari nilai tebus. Nilai tebus minimum pada tahun kelima adalah ini T5, NT nilai tebus pada saat usia 25 sama dengan ini ya rumus formula awalnya 1000 dikalikan A3025 jadi X plus T sehingga X-nya 25, T-nya adalah 5, maka dia adalah 30. Kemudian ini adalah N min T, 30 min 5. Ini 25. Dikurangi dengan PD 2530 dikalikan A3025. Nah, waktu PD ini adalah sesuai dengan perhitungan yang kita cari tadi, yaitu PX-nya yaitu 25 dan N-nya 30. Nah, kita cari formula komutatifnya sehingga kita dapatkan nilai tebusnya adalah sebesar 89,45. Secara umum, nilai tebus akhir tahun ke T adalah seperti ini. Baik, selanjutnya untuk contoh kedua, sama ya, yaitu hitunglah premi yang disesuaikan suatu asuransi dwiguna sebesar $1000 bagi orang berusia 35 tahun selama 15 tahun dengan pembayaran premi 10 tahun dengan CSO 1941 I 25%. Sehingga X-nya adalah 35, N-nya adalah 15, dan T-nya adalah 10. Nah, ini sebenarnya caranya sama, per barisnya sudah saya tuliskan. Nah, nanti kalian pelajari. Jadi kita dapatkan premi disesuaikan usia 35 adalah $22. Kemudian kita cari premi untuk asuransi dwiguna. Jadi kita dapatkan 10 PD X-nya 35, N-nya 15, kita dapatkan hasilnya adalah 87,011. Ternyata setelah itu kita cek bahwa karena untuk premi disesuaikan asuransi endowment ini nilainya 87 itu lebih besar daripada 40, maka salah jika B1-nya menggunakan kondisi ini, yaitu 0,2 tambah 0,4, ini tambah 0,25 PD. Maka kita harus menggunakan formula lainnya, formula pilihan lainnya, yaitu 0,4 diganti dengan 0,4 kali 0,4 kali 1000 atau 16. Sehingga 10 PD kalikan A35 10 siku sama dengan 1000 kali A35 15 ditambah 20, ini tetap tambah 20, ditambah ini adalah 16 ditambah 0,25 PD35. Maka ini PD35 adalah yang sudah kita hitung tadi, yaitu 22,035,
sehingga hasilnya adalah 84,86. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi bebas premi. Jadi pemegang polis yang berhenti sebelum waktunya itu akan berhak menerima nilai tebus. Nah, umumnya nilai tebus itu adalah diberikan secara tunai dengan mengambil asuransi bebas premi dengan santunan yang lebih kecil. Contohnya, apabila seorang membeli polis endowment berusia 25 tahun selama 35 tahun, jadi X-nya adalah 25, pembayarannya adalah 35 siku. Seperti ini. Nah, ini. Kemudian berhenti setelah 5 tahun, maka dia bisa mendapatkan nilai tebus atau endowment bebas premi dengan santunan yang lebih kecil saat usianya mencapai 60 tahun. Jadi 25 plus 35, 60. Nah, besar santunannya adalah sebagai berikut. Jadi nilai tebus sama dengan Z kali A 30. Jadi usianya X plus N yaitu 25, X plus T yaitu 25 plus 5, 30, kemudian N min T, 35 min 5. Z merupakan besar santunan yang diterima. Kemudian ini ada keterangan bahwa pada asuransi bebas premi tidak perlu lagi menagih premi karena dianggap biayanya 0. Sehingga menggunakan premi bersih. Kalau tadi kita menggunakan premi disesuaikan yaitu premi kotor. Kemudian ada opsi ketiga yaitu menggunakan asuransi berjangka diperpanjang. Misalkan hutang suatu polis endowment selama N tahun dengan santunan $1.000 untuk orang berusia X. Maka jika polis itu tidak diteruskan setelah M tahun berjalan, maka seseorang itu akan mendapatkan besar yang sama yaitu 1.000. Nah, lamanya itu adalah bergantung pada X plus M, yaitu usia waktu berhenti dan besar nilai tebus. Jadi ada dua faktor, usia waktu berhenti yaitu X plus M ini dan besar nilai tebus. Sehingga untuk kasus asuransi berjangka diperpanjang ini kita harus mendapatkan ini X plus M-nya. Kapan dia mendapatkan asuransi atau tidak mendapatkan besar santunannya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Jadi pada contoh 1 ini saya tuliskan kembali contoh 1. Misalkan pilihan daripada seorang polisi yang berhenti itu bisa menggunakan dua jenis pilihan yang lain yaitu asuransi bebas premi dan asuransi berjangka diperpanjang. Jadi yang pertama saya infokan bahwa nilai tebusnya adalah 89,45. Ini adalah nilai tebus minimum. Kemudian jika kita menggunakan nilai tebus untuk asuransi bebas premi, maka nilai tebus sama dengan Z kali AXN. X-nya yaitu 25 plus T. Kemudian N min T, 30 min 5, 25. Benar ya? Kemudian kita cari formula komutatifnya sehingga kita dapatkan Z, yaitu asuransi bebas preminya adalah sebesar 149,88. Jadi ini nilai tebus yang diterima untuk batas minimumnya 89. Kemudian ketika menggunakan opsi asuransi bebas premi, maka seorang pemegang polis itu akan mendapatkan $149. Kemudian ketika seorang pemegang polis kita carikan untuk opsi ketiga yaitu asuransi berjangka diperpanjang, maka kita perlu membutuhkan waktunya dulu. Jadi ketentuannya adalah 1.000 dikalikan A1 30 X plus T ini, dan N siku sama dengan 89,45. Sehingga untuk mendapatkan N siku ini, kapan seseorang akan mendapatkan sejumlah besar santunan itu, maka kita menggunakan interpolasi linier yaitu N1 dan N2. Sehingga ketentuannya adalah 1.000 N1 kurang dari 89,45 kurang dari 10 1000 kali A30 N2. Nah, karena interpolasi linier, maka kita coba-coba. Misalkan N adalah 19. Nah, ketika N 19, maka kita dapatkan hasilnya adalah 85,38.
Karena 85,38 itu kurang dari 89,45, maka ini memenuhi untuk kasus 1. Rule 1. Kemudian rule 2-nya, misalkan N2-nya adalah 20, maka kita dapatkan hasilnya adalah 91,5797. 91 itu lebih besar daripada 8945, maka dia memenuhi. Sehingga kita ambil N1 19 dan N2 20. Jadi di antara umur tahun ke-19 dan tahun ke-20 dia akan mendapatkan ketentuan mendapatkan besar santunan sesuai dengan awal dia pembayaran atau tidak. Nah, kemudian kita cari selisihnya. 1000 kali A 30/20 yaitu 91,57 dikurangi dengan pada saat usia N-nya 19, 85,38. Nah, selisihnya adalah 6,19. Sehingga kalau misalkan kita convert ke bulan, maka batas minimumnya yaitu 89,45 dikurangi batas pada saat N-nya 19, 85,38 dibagi dengan selisihnya 6,19 kali 12 bulan. Nah, ini tentatif misalkan kalian membutuhkan hari maka dikalikan dengan 365 hari. Sehingga saya dapatkan hasilnya 7,89 atau 8 bulan. Sehingga jangka waktu asuransi diperpanjang adalah 19 tahun, ya kan, ini 19 ditambah 8 bulan. Artinya jika pemegang polis meninggal sebelum umur 498 bulan, karena X-nya tadi awalnya adalah 25 plus T, jadi 25 plus T, 30 plus 19, 49. Jadi ketika pemegang polisnya itu meninggal sebelum 49 tahun 8 bulan, maka ahli waris akan menerima santunan sebesar 1000. Jadi sebesar polis awal yang dia sepakati. Namun ketika seorang tersebut mencapai usia 49 tahun 8 bulan, maka perusahaan akan tidak membayar apapun. Jadi ini ekstrim ya untuk kasus untuk pilihan asuransi diperpanjang. Nah, berikut merupakan contoh 4. Jadi kasusnya sama, silakan kalian pelajari sendiri, sudah saya tuliskan. Dan merupakan soal-soal untuk nilai tebus. Sekian materi ke-15 mengenai nilai tebus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.